Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah. Kita tetap bersemangat walaupun situasinya masih ada yang kebagian vaksin, ada yang enggak. Tapi percayalah Tuhan menyertai orang yang mengasihi Dia. Kita akan memulai dengan bersaat teduh. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita naikkan pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu yang senantiasa melindungi kami, memimpin hidup kami. Sehingga walaupun keadaan di luar masih banyak yang mengalami pandemik COVID-19, tapi kami bersyukur Tuhan, kami tidak mendengar bahwa jemaat-Mu
mengalami sakit penyakit ini. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah yang telah bersusah payah untuk menyiapkan vaksin. Kami percaya mereka adalah kepanjangan tangan daripada Tuhan sendiri. Bapa, kami rindu supaya rumah-Mu penuh kembali dengan orang-orang yang rindu untuk memuji Engkau, rindu untuk diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Tapi saat ini kami pun bersyukur Tuhan, karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk melayani secara online. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang telah berkorban waktu, tenaga untuk menyediakan semuanya ini Tuhan. Bapak, terima kasih. Mohon pimpinan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya ini Tuhan. Terutama adalah pemerintahan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap ucapan kata firman Tuhan itu menguatkan kami semua di dalam menghadapi masalah saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau juga kiranya mengampuni kami semua dari segala dosa mulut, tindakan, perbuatan yang tidak berkenan kepada sesama kami maupun kepada Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Kita masih tetap berdiri. Mari kita naikkan pujian. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kiranya kita semua dapat menerapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita melanjutkan pujian kita dengan menaikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sambut persembahan dengan naikkan pujian. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat hidup karunia-Nya, bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipanggil, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita.
saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwayan. Namun sebelumnya marilah kita naikkan lagi satu pujian, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Iwayan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur juga di hari ini boleh kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami tetap membangun ibadah kami di zaman hari ini. Justru semakin giat kami boleh beribadah menjelang kedatangan Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kuduslah kiranya mengurapi setiap perkataan-perkataan-Mu, boleh tertaruh dalam hati kami, sehingga kami boleh berbahagia karena kami memiliki kekayaan firman Tuhan di dalam hati kami. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengar dan juga hamba-Mu yang memberitakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa bertemu kembali, bersekutu bersama dalam keadaan sehat yang walafiat. Ya, mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini, di mana kita akan merenungkan satu tema, menyadari rencana Allah. Menyadari rencana Allah. Yang kita boleh baca firman-Nya dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian sabda Tuhan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang penuh kasih, memelihara, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, satu pujian yang sudah tidak asing bagi kita, ya, ada satu lagu mengatakan, dari semula Tuhan telah tetapkan satu rencana indah yang semuanya mendatangkan kebaikan. Saudara, berbicara tentang rencana Allah, dan kita boleh menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk setiap kita, anak-anaknya. Saudara, rencana Allah itu berbicara tentang suatu pengharapan di masa depan yang harus diimani dan dikerjakan sekarang, bukan nanti. Saudara, supaya nanti rencana itu betul-betul terwujud dalam setiap kita, yang akhirnya akan menggenapkan tujuan Tuhan dalam rencananya. Apa tujuan Tuhan dalam rencananya untuk setiap saudara, untuk setiap kita di sini? Dijawab dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36, yang dikatakan demikian. Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ini dari Tuhan, dan kita berada dalam Tuhan, dan terus berproses hidup kita ini bagi Tuhan, yang pada akhirnya segala kemuliaan bagi Tuhan. Inilah rencana Allah dalam tujuannya, supaya Bapak, Ibu, Saudara, saya semuanya, ya, memuliakan Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ini berbicara tentang karya Allah yang luar biasa, ya, yang pasti rencananya kalau ada pekerjaan Allah di dalam kita dan melalui kita, pasti akan mendatangkan kebaikan. Maka semua rencana Allah dalam hidup setiap orang percaya, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Jadi saudara, percayalah segala karya Allah untuk kita, di dalam kita, melalui kita, akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang membawa hormat, pengagungan, kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, bagaimana rencana Allah ini yang memang harus kita sadari, yang pada endingnya nanti, pada puncaknya nanti, pada akhirnya nanti membawa sebuah kemuliaan. Kita mesti mengerti 3 hal. Yang pertama adalah
yang perlu kita sadari, ada karya Allah atau karya Kristus bagi kita. Christ for us, Kristus bagi kita. Apa karya Kristus bagi kita? Itu jelas, definitif, ialah keselamatan hidup yang kekal, yang sudah terwujud nyata dengan sebuah kepastian karena jaminannya adalah Kristus, yaitu adalah keselamatan hidup yang kekal yang telah Tuhan berikan kepada tiap-tiap saudara, tiap-tiap kita, termasuk saya. Ini yang disebut dengan God for us, karya Allah bagi kita, yaitu adalah keselamatan. Tidak berhenti di sini, ada karya Allah di dalam, tadi untuk, sekarang di dalam. Karya Allah di dalam kita itu sebuah proses pekerjaan Roh Kudus dengan firman Tuhan, oleh urapan kuasanya bekerja terus di dalam kita untuk kita ini berproses apa? Bertumbuh. Jadi Christ in us itu berbicara tentang sebuah pertumbuhan rohani. Ini apa? Proses. Kita masih setia dengan proses, masih bertekun dalam proses, kita masih cinta dalam proses, sampai nanti tergenap juga tujuan Tuhan apa? Menjadi pribadi-pribadi manusia yang dewasa rohani. Itu karya Allah, karya Kristus di dalam kita. Nah, yang ketiga yang perlu kita sadari adalah karya Allah melalui kita. Ada karya Allah untuk kita keselamatan, ada karya Allah dalam kita itu pertumbuhan, ada karya Allah melalui kita itu pelayanan. Sehingga pada akhirnya, ya, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar pada 2 minggu yang lalu, karena ini juga merupakan tujuan Tuhan supaya kita jangan tetap hanya jadi baby-baby rohani, jadi orang Kristen yang medium, tapi harus menjadi orang Kristen yang matang, jadi orang Kristen yang dewasa, sehingga oleh karena kuasa kodrat ilahi dalam kita, kita bisa proaktif, bukan nunggu, atau mungkin kita tidak mau nanya, tapi proaktif, ya, karena ada kodrat ilahi. Ini namanya karya Allah melalui kita. Roh Kudus mengkaryakannya di dalam dan melalui kita, supaya setiap kita ini tidak ada yang berpangku tangan, oncang-oncang kaki, yang masa bodoh tidak mengerti pelayanan Tuhan. Tapi Tuhan mau setiap Bapak Ibu Saudara proaktif melayani, dengan kita ada sebuah prestasi pelayanan, semangat melayani dengan tulus ikhlas atas pengenalan pertumbuhan kita pada Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya akan bisa, ya, mempersembahkan sebuah semangat pelayanan yang di ujung-ujungnya, di puncaknya, saudara, akan membawa kemuliaan bagi Kristus. Jadi apapun yang kita perbuat harus membawa kemuliaan bagi Kristus. Maka satu ayat penting yang perlu kita baca dari Amsal pasal 3 ayat 9 ini, pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan di sini memang dengan hartamu. Saudara, ini adalah sebagian kecil, ini harta ini kan hasil perjuangan, hasil kerja keras dalam kejujuran, integritas kita. Kita nggak boleh memuliakan Tuhan dengan harta kita dengan hasil pencurian atau korupsi. Ya, saya percaya kalau sampai orang bisa memuliakan Tuhan dengan hartanya, pasti hartanya diperoleh dengan sebuah perjuangan keras, kerja yang jujur, ya, sehingga dia bisa membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saudara, artinya di sini muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan waktumu, muliakanlah Tuhan dengan kerja kerasmu, muliakanlah Tuhan dengan segala sifat-sifatmu, karaktermu, perkataanmu, tingkah lakumu. Artinya komprehensif, menyeluruh. Ya,
Jadi bukan hanya harta benda saja, karena memang tujuan Tuhan dalam setiap proses yang kita jalani, proses pertumbuhan kita dalam Kristus Yesus, sampai nanti pada puncaknya kita bisa berguna, bermanfaat, yang ini adalah membawa kemuliaan bagi Kristus. Muliakan Dia dengan hartamu, muliakan Dia dengan semangatmu, dengan karaktermu, dengan bibir mulutmu, dengan tingkah lakumu. Dan moto kita kan menjadi serupa Kristus apapun tantangannya. Ini pribadi yang diharapkan oleh Tuhan. Ini pribadi yang direncanakan oleh Tuhan. Ini tidak terjadi secara instan otomatis, makanya ada proses. Namanya proses apa tadi saudara? Pertumbuhan di dalam Kristus. Ini berbicara tentang karya Kristus di dalam kita. Jadi untuk kita mengerti, memahami, menyadari rencana Allah, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah karya Kristus bagi kita. Karya Kristus di dalam kita, dan karya Kristus melalui kita. Saudara, makanya kita supaya lebih konkret, mari kita lihat pengajaran firman Tuhan dalam kitab Amsal ini. Bagaimana dalam sebuah proses Kristus di dalam kita, ya, kita nanti bisa menggenapkan rencana Allah di dalam diri kita. Ya, satu gambaran ilustrasi kecil. Ya, saya dikaruniai anak, ya, atau kami ya dikaruniai anak 3 orang. Saudara juga pasti ada berkat keturunan anak-anak di rumah. Saya terlalu meyakini Bapak Ibu mempunyai anak pasti mempunyai rencana mau apa itu anak nanti di depan. Sekian tahun kemudian, sekian belas tahun kemudian, sekian puluh tahun kemudian. Karena saya memang menyadari hal ini. Saya sebagai bapak, ya, atau sebagai orang tua, kami orang tua suami istri diberikan berkat anak-anak. Kami juga mempunyai harapan ke depan, mempunyai anak-anak. Untuk anak-anak ini ke depan, maunya anak ini bagaimana? Tidak langsung instan. Ada doa, ada perjuangan, kerja keras untuk mendidik mereka dalam Tuhan, memberikan firman Tuhan. Karena kami sebagai orang tua mempunyai harapan ke depan anak kami bisa menjadi anak yang berguna, anak yang bermanfaat, anak yang bisa memuliakan akan nama Tuhan. Itu tujuan yang luhur dari setiap orang. Saya percaya itu. Karena kami sebagai orang tua mempunyai sebuah harapan ke depan untuk anak-anak seperti ini. Saya terlalu percaya juga Bapak Ibu mempunyai anak atau mungkin yang punya cucu ke depan pasti berdoa. Bagaimana doanya untuk cucunya ke depan? Kan tidak asal-asalan. Kita harus ingin melihat keturunan kita, anak kita, cucu kita menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan ini saudara tidak instan, harus melalui sebuah proses. Nah, proses inilah yang kita pelajari dalam kitab Amsal. Kalau kita ikuti ini, percaya pasti generasi keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Pribadi yang betul-betul bisa menggenapkan rencananya. Apa itu? Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, dan segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama saudara, yang harus dilakukan supaya nanti dalam sebuah proses, ya, semua kita boleh berguna, bermanfaat, memuliakan nama Tuhan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Saya bacakan ayat ini, ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan artinya adalah percaya dengan segenap hati kepada Tuhan,
kepada Kristus. Takut akan Tuhan artinya mengakui Tuhan dalam segala laku kita, dalam segala tindakan kita, dalam setiap pemikiran kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap apapun yang kita perbuat. Akuilah Kristus dalam segala lakumu. Itu orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya adalah orang yang menjauhi kejahatan. Orang yang tidak mengandalkan dirinya, anggap dirinya pinter, paling pandai, paling bijak. Tapi orang yang rendah hati, yang menjauhi kejahatan. Itu artinya orang yang takut akan Tuhan. Saudara, seperti Ishak. Pada waktu ada bencana kelaparan, Ishak bersama keluarga dan juga anak buahnya ingin berangkat ke Mesir. Tapi Tuhan melarang dia saat sesampainya di tanah Gerar. Ishak, jangan lanjutkan perjalananmu, tinggallah di negeri ini. Ya, negeri yang masih gersang. Ya, tidak ada sebuah tempat yang betul menjanjikan dan juga Tuhan belum memberkati. Namun di situ Ishak adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dia lebih taat kepada suara Tuhan. Maka pada ayat yang ke-6 Kejadian pasal 26, maka tinggallah Ishak di Gerar, lebih mentaati suara Tuhan. Itu namanya orang yang takut akan Tuhan. Saudara, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang betul-betul mendedikasikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga orang-orang yang takut Tuhan ini sebenarnya adalah orang yang paling berani. Bukan takut pengecut, tapi takut akan Tuhan artinya orang yang paling berani. Karena Tuhan, karena imannya kepada Tuhan, karena dedikasinya kepada Tuhan, karena imannya yang sudah sangat membulat kepada Tuhan. Contohnya siapa? Sadrah, Mesah, Abednego. Sekalipun harus dimasukkan peleburan api yang 7 kali lipat dipanaskan karena tidak mau menyembah patung daripada Nebukadnezar. Saudara, tidak takut. Orang-orang paling berani. Stefanus dirajam dengan batu, siap. Rasul-rasul. Artinya orang yang takut akan Tuhan adalah pribadi-pribadi yang paling berani menghadapi resiko apapun, sekalipun nyawanya dipertaruhkan. Itu namanya orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dan orang-orang yang takut akan Tuhan artinya dia tidak mau sedikit pun kompromi, mengambil bagian di dalam kelompok kejahatan. Itu dikatakan Mazmur pasal 1 ayat 1. Orang benar itu tidak mau duduk bersama-sama dengan orang-orang fasik, tidak mau ikut mengambil bagian dalam keberdosaannya. Maka dikatakan, ya, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan. Saudara, ini adalah sebagai starting point awal. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, permulaan akan pengenalan akan Tuhan. Jadi makanya saudara, dengan firman Tuhan hari ini, biarlah saudara menaruh dalam diri kita masing-masing hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, proses yang perlu dilanjutkan supaya kita takut akan Tuhan adalah bertekun berpegang pada ajaran Tuhan. Jadi supaya iman percaya kita bukan iman percaya pepesan kosong, ya, tidak ada pengetahuan firman Tuhannya. Kita kan sudah diajak bersama-sama bagaimana bertekun membaca kitab-kitab suci, kan? Jadi firman Tuhan, iman kita nggak boleh iman yang kosong, iman yang bodong. Ya, iblis tahu kalau iman kita bodong. Makanya kita perlu bertekun mengisi hidup kita dengan pengajaran-pengajaran Tuhan. Maka dikatakan pada ayat yang pertama, "Hei anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Jelaskan, hei anakku, siapa? Kita nih anak-anaknya, anak-anak tebusannya yang sudah dibenarkan, diajarkan kita berjalan dalam Kristus, beriman. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tidak pernah baca Alkitab. Kita mesti rajin, bukan sekedar rajin, bertekun membaca kitab-kitab suci, terus berpegang. Bertekun ini berbicara, saudara, adalah sebuah stamina perjuangan yang tidak mengenal istilah lelah,
yang tidak mengenal istilah berhenti, yang tidak pernah mengenal istilah mundur. Percayalah, orang yang berpegang pada firman Tuhan dan bertekun mengisi bejana hidupnya dengan firman Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pelita, menjadi terang, menjadi penghiburan, ya, menjadi solusi dalam setiap hidupnya. Orang ini pasti berjalan sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Mungkin dia gagal itu bukan berarti membuat dia mundur atau berhenti. Gagal, bangun, maju lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, terusin sampai rencana Allah tergenapi. Itu namanya orang yang bertekun, berpegang kepada firman Allah. Yang terakhir, saudara, ya, supaya memang rencana Allah tergenapi dalam hidup kita, maka jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Jadilah pribadi yang bertekun, berpegang pada firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita menjadi pribadi yang bertekun, berpegang pada kasih dan kesetiaan. Wah, dahsyat firman Tuhan. Maka dikatakan pada ayat yang ketiga, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Waduh, dahsyat, ajaib, saudara-saudara. Ya, jadi kasih ini adalah kasih agape, kasih Allah, hanya kasih Kristus, kasih Allah yang murni. Maka gambarannya seperti pasangan suami istri, ya, yang dikatakan di atas semuanya kenakanlah kasih yang mengikat, menyatukan, dan menyempurnakan. Saudara, kita nih sudah diikat dalam kasih Kristus. Maka gambaran seperti suami istri pada waktu pernikahan, sesudah mengucapkan janji nikah suci, maka diteguhkan dengan pemasangan cincin. Dan cincin itu pastilah cincin kualitas emas murni, tidak emas yang palsu. Harus emas yang murni karena menggambarkan kasih yang murni. Kasih yang murni itu cuma kasih dari Allah, kasih Kristus. Kalau kasih kita ini sudah terkontaminasi dengan dosa, makanya suami istri harus diikat oleh kasih Kristus, kasih yang suci, kasih yang murni. Saudara, kalau digambarkan seperti emas yang murni, ya, kualitasnya memang 24 karat, walaupun dia dilindas pakai bulldozer, dia gepeng, dia mungkin penyok, tapi tetap kualitasnya emas yang murni, tidak pernah berubah menjadi emas yang palsu. Sama dengan kita, kalau kita bertekun, berpegang dalam kasih Kristus, kasih yang murni, dalam banyak perjalanan mungkin mentok sini, mentok situ, benyok sini, benyok di sono, ya, tapi suami istri akan tetap setia. Susah senang, suka duka, kaya miskin, hanya maut yang bisa mengakhirinya. Ini berbicara tentang sebuah kesetiaan yang diikat dalam kasih Kristus, dalam kasih Allah. Nah, maka saya percaya, saudara, kalau kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang bertekun berpegang pada ajaran Tuhan, pribadi yang berpegang pada kasih Kristus, kasih Allah, maka saya percaya kita semua akan dibuatnya dalam sebuah proses pertumbuhan Allah, karya Allah dalam kita. Ya, saudara, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya diharapkan oleh Tuhan. Ini yang direncanakan adalah pribadi yang membawa sinar kemuliaan bagi Kristus, membawa kesaksian nama Yesus di tengah keluarga, di tengah kerjaan, di tengah masyarakat, di tengah pergaulan, dimanapun juga saudara dan saya dijadikan pribadi-pribadi yang membawa hormat kemuliaan bagi Kristus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menyirami semua kami dalam sebuah proses dalam pengenalan kami akan Engkau, supaya pada akhirnya kami boleh menggenapkan rencana Allah di dalam dan melalui kami, yaitu adalah menjadi pribadi yang membawa hormat, pengagungan, pujian, kemuliaan hanya bagi Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Iwayan yang telah menyampaikan firman
Dan demikian juga dengan ulasan-ulasannya yang senantiasa memberikan kekuatan baru di dalam kami menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan yang Maha Besar memberkati pelayanan Bapak Pendeta Iwayan beserta keluarga dan jemaat di Curug. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kami kasihi, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya, marilah kita naikkan pujian. Serahkanlah. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji. Tak pernah dia janji, selalu kan panas. Dan tak pernah dia janji, hanya ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu, Serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka Serahkanlah. menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada kaki Yesus serahkanlah. Jemaat yang kasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia ketiganya Maha Esa. Pohon selamat, sumber berkah. Kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Iwayan untuk berdoa, untuk persembahan, doa syafaat, dan doa berkat. Dan kita akan mengakhiri dengan amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini kami telah beribadah
dan bahkan kami telah dilawat oleh firman-Mu. Roh Kudus memberikan pengertian supaya kami menyadari dan memahami rencana Allah dan kami boleh menggenapinya. Kami berdoa untuk jemaat Kelapa Gading dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Pergumulan untuk membutuhkan seorang hamba Tuhan Gembala Sidang. Mari Tuhan, kami hanya berseru kepada Engkau, Tuhan yang empunya segala sesuatu. Tuhan pasti memberi indah pada waktunya. Berkati pengurus yang ada sekarang ini, berkati semua jemaat-jemaat-Mu agar tetap bertekun memelihara semangat iman percaya kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini di tengah-tengah banyak pergumulan, persoalan-persoalan, baik itu saudara kami yang sekarang ini sedang kena bencana alam, NTT, NTB, dan juga di Jawa Timur. Tuhan, kami mohon uluran tangan-Mu. Terima kasih atas semua kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menangani semua bencana ini, dan kami melihat hasil yang begitu sangat baik. Berkati Pak Jokowi sebagai presiden, biarlah beliau akan terus diberi kuat dan sehat memimpin bangsa ini sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan, agar kiranya Indonesia akan terus dibawa menjadi bangsa yang maju, mencapai menggenapkan cita-cita bangsa, yaitu kemakmuran bagi seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk gereja Mustang Kristus dalam setiap gereja lokal dimanapun, mohon uluran dan juga penyertaan Tuhan, para hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, evangelis, dan juga semua pengurus-pengurus komisi dan juga para diakon majelis. Tuhanlah kiranya memberkati. Khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Andrew, sekiranya Tuhan juga menolong beliau supaya kiranya beliau cepat sembuh dan bisa kembali melayani Tuhan. Terima kasih juga kami hari ini dalam bentuk syukur kami kepada Tuhan, kesetiaan kami membawa persembahan. Berkati jemaat-Mu di Kelapa Gading dalam seluruh persembahan yang dibawa, perpuluhan syukur, persembahan sukarela. Tuhan memberkati dan Tuhan tetap juga menyatakan berkat-Mu bagi jemaat-Mu di Kelapa Gading. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat dan doa persembahan kami yang boleh kami bawa dalam nama Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Bila pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian maka berakhirlah ibadah kita pada pagi siang hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.